Penetapan NIP seleksi calon ASN tahun 2021 sudah sampai mana? Ikuti di BKN. Untuk BKN Talk kali ini, saya tidak sendiri bersama narasumber kita, Direktur Pengadaan dan Kepakatan BKN, Ibu Sri Widayanti. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Dan untuk diskusi kita kali ini tentang pertanyaan sejuta umat kita di media sosial BKN tentunya. Untuk pertanyaan seberapa atau sejauh mana progres penetapan NIP untuk CPNS dan P3K yang baru dilangsungkan tahun lalu. Terima kasih sekali Mbak Desi dan selamat siang seluruh pemirsa yang ada di seluruh Indonesia yang sudah menanti-nanti acara pada siang hari ini. Dan juga perlu kami sampaikan tadi terkait yang ditanyakan Mbak Desi kaitannya dengan progres penyelesaian penetapan nomor induk ASN atau sipil negara yang itu menjadi kewenangannya Badan Kepegawaian Negara. Sampai dengan saat ini kami bisa sampaikan bahwa ini nasional kita sudah menyelesaikan penetapan nomor induk untuk calon pegawai negeri sipil. Perlu diketahui ASN itu ada dua, ada pegawai negeri sipil dan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk yang calon PNS ini kita sudah mencapai angka 96,41% penyelesaiannya. Sementara untuk yang P3K itu kita sudah mencapai 74,45% Mbak Desi. Jadi ini sudah bergerak senantiasa terus untuk menyelesaikan penetapan nomor induk aparatur sipil negara, calon aparatur sipil negara. Jadi kalau CPNS sebenarnya udah bisa dikatakan sudah hampir tampung 100% ya. Iya, betul. Untuk P3K sendiri ini tahap yang P3K tahap 1 dan tahap 2 ya? Tahap 1 tahap 2 ya. Oke, sebenarnya untuk timeline penyelesaian mungkin penjadwalan dari Panselnas sendiri untuk penyelesaian di CPNS dan P3K ini sampai kapan dijadwalkan? Kalau sebenarnya dari sisi ada penjelasan dari Deputi Mutasi dan juga itu mengacu kepada Menpan bahwa ada beberapa tahap untuk pengusulan itu sampai di Januari 2022 itu CPNS itu 7 Januari sampai dengan 21 Januari 2022. Kemudian juga ada yang 22 Januari sampai dengan 22 Februari 2022. Nah, yang P3K ini 24 Desember 2021 sampai dengan 10 Januari 2022 tahap pertama. Kemudian juga yang guru itu juga ada. Karena P3K itu ada yang P3K guru dan P3K yang non-guru. Yang non-guru mana itu diusulkan di Desember 2021 yang tahapnya. Jadi penyelesaiannya sendiri prosesnya adalah dibagi ke dalam beberapa tahap seperti itu CPNS. Karena rekonsiliasi nilai SKD-SKB-nya juga dilakukan beberapa tahap. Oke, jadi sebenarnya kalau dilihat dari jadwalnya harusnya sudah lewat ya Bu? Harusnya sudah. Nah, kendalanya mungkin Bu, kenapa mungkin ini sudah April ya, mungkin teman-teman hanya NIP-nya kenapa belum rampung atau seperti apa? Mungkin ada kendala tersendiri yang dihadapi teman-teman di Deputi Mutasi khususnya di Direktorat Pengadaan. Ya betul Mbak Desi, juga perlu kami sampaikan, kami sangat terima kasih sekali karena sebenarnya kita juga sudah mengumumkan penjadwalan ini ke seluruh baik instansi vertikal maupun instansi daerah untuk segera melakukan pemberkasan dan juga pengusulan nomor induk calon ASN ini, dan ini juga sudah diselesaikan terkait dengan yang CPNS. Kendala yang memang sampai dengan saat ini juga masih kita tetapkan itu adalah yang di P3K, khususnya adalah P3K yang guru, karena P3K guru ini memang meskipun batas akhirnya harusnya di 23 Februari, tetapi ternyata yang mengajukan usul itu juga sampai dengan saat ini ada beberapa daerah yang belum mengajukan usulnya ke BKN, dan ini rata-rata memang penyelesaiannya ada di kantor regional karena guru itu merupakan bagian dari formasi yang ada di PPK daerah. Kecuali nanti ada ini formasi guru
dulu yang di Kementerian Agama yang di instansi vertikal yang ada. Itu juga masih dalam proses untuk pengusulan sampai dengan saat ini, dan kita memang masih memberikan kesempatan ketika akan melakukan perpanjangan usul untuk penetapan nomor induk P3K ini. Baik Bu, tadi selain kendala yang sudah disampaikan yang soal mungkin ada proses usul atau dokumen yang dari instansi, mungkin dari instansi itu sendiri itu punya kendala sendiri ya Bu, misalnya mungkin dari berkas peserta atau apa, mungkin bisa dijelaskan kendalanya. Ya benar Mbak, terkait dengan kendala yang sudah saya sebut tadi, ada juga kendala lainnya. Beberapa kemungkinan kendala itu antara lain yang pertama adalah adanya peserta yang mengundurkan diri atau peserta itu meninggal dunia, dan ini perlu dimintakan ke Panselnas BKN untuk dimintakan peserta penggantinya. Dan ketika BKN sudah menyampaikan penggantinya, ini juga harus terlebih dahulu diumumkan oleh BPK, kemudian nanti peserta pengganti tersebut juga sama ya prosesnya, diajukan pemberkasannya ke BKN dengan SAPK dan juga dengan mengisi dokumen-dokumen atau mengunggah dokumen yang menjadi persyaratan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang peserta dalam mengisi DLH itu juga ditemui juga beberapa yang memang tidak lengkap mengisi DLH-nya. Ini juga nanti kami pasti mintakan untuk dilengkapi kembali. Jadi prosesnya mungkin ini biar mengedukasi sobat BKN juga ya Bu. Maksudnya prosesnya kan tidak sesimpel itu mungkin kelihatannya ya. Nah mungkin bisa disampaikan sebenarnya proses mulai dari mereka isi DRH ya kalau tidak salah ya, kemudian proses diselesaikan ini. Nah bagaimana Bu? Mungkin dijelaskan secara singkat prosesnya. Memang ini yang harus dilakukan juga pentahapan oleh instansi dan sangat diperhatikan, karena sudah diajukan di BKN usulnya ternyata dokumennya belum lengkap. Itu juga kami tidak akan bisa menyelesaikan ketika sudah dilakukan usul di SAPK-nya, dokumennya belum komplit, di dokumen digitalnya dokumen-dokumen pelengkap. Memang dokumen pelengkap itu kan ada ya DRH, DRH juga harus ditarik dari link SSC ASN yang ada di BKN juga, kemudian juga SKCK, kemudian juga ijazah, kemudian juga surat keterangan sehat, dan ijazah itu pun juga kalau tidak ada kejelasan itu kami juga masih harus melakukan verifikasi apakah ini yang bersangkutan ini PT-nya benar-benar, aplikasinya apa, itu juga kami melakukan verifikasi. Jika ada yang lulusan luar negeri, tentu saja itu juga harus ada penyetaraan dari instansi yang mempunyai kewenangan itu, yaitu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu. Dan rata-rata memang permasalahannya ya karena pengusulannya juga sudah mepet, sementara juga dokumennya itu juga belum komplit. Kalau sudah komplit itu di BKN cepat sekali. Kita akan menyelesaikan itu ya, memang kami punya durasi penyelesaian untuk menyelesaikan 25 hari kerja, tapi kalau sudah lengkap kami langsung selesaikan, sehingga sebenarnya kita sudah menetapkan pertimbangan teknis itu kan harusnya ditindaklanjuti dengan surat keputusan. Nah ini juga persentase NIP kami sudah besar. Nah itu tadi tindak lanjut untuk penerbitan surat keputusan ini kadang-kadang persentasenya masih belum mengimbangi dari yang sudah kita tetapkan pertimbangan teknisnya. Oke, jadi yang singkatnya yang saya tangkap kalau untuk NIP sendiri intinya usul itu sebenarnya secara angka kumulatif atau nominatif disampaikan oleh instansi lewat web aplikasi kita SAPK ya. Nah namun kendalanya hanya usul nominatifnya saja, tapi berkas-berkas yang teman-teman peserta ini sudah isi lewat DRH ini yang ternyata lambat untuk sampai ke BKN. Itu kira-kira ya Bu ya? Iya, kadang-kadang tidak ini ya, memang masih belum komplit. Ada sudah dikirimkan, ternyata belum komplit. Karena belum komplit sesuai dengan persyaratan yang untuk kita menetapkan pengangkatannya, ya pasti kita belum akan memberikan NIP. Ada surat rencana penempatan SPLP itu belum ada, ini juga tetap tidak akan bisa melakukan
dilakukan. Ternyata SKCK-nya juga mungkin sudah kadaluarsa, sudah tidak berlaku, kami juga tidak bisa menetapkan. Padahal ini sudah dilaporkan di situ. Itulah kadang-kadang yang kami juga memverifikasi itu sebenarnya jadi agak bolak-balik ya. Harusnya kita sudah bisa tetapkan, tapi karena kendala masalah jadi belum bisa kita selesaikan. Jadi kira-kira kan mereka kan kalau teman peserta CSN taunya penetapan NIP. Nah prosesnya itu maksudnya gini Bu, validasi sih ketika katakan berkasnya sudah ada, validasinya itu sebenarnya memakan waktu yang lama nggak untuk teman-teman pengadaan sendiri? Ataukah hanya cocok kesesuaian antara berkas ijazah katakan dengan formasi yang dia pilih, misalnya seperti itu? Ya memang kita memperlukan validasi itu dan sebenarnya waktunya juga sudah ada ya, kita ada dikasih waktu 35 hari kerja, tapi sebenarnya kami melakukannya cepat itu ya, tidak bahkan mungkin jauh sebelum waktu yang diberikan, SOP yang diberikan ke kita itu kita sudah selesai. Tapi kunci itu ada di kelengkapan. Nah, kalau sudah lengkap pasti sudah akan kami selesaikan untuk penetapan nomor induk. Idealnya Bu berapa hari kerja? Katakan ada satu dari instansi sudah lengkap lah dengan berkas seluruhnya, itu idealnya penyelesaian kita kan pasti ada SOP-nya kita ya. Iya, berapa hari kerja? SOP-nya validasi 25 hari kerja. 25 hari kerja ya. Iya. Oke. Namun itu ya kendalanya, iya. Keterlambatan dan kadang-kadang mungkin katakan dia nominatif yang diusulkannya 100 lah, ini misalnya contoh ya kan. Kemudian namun berkasnya yang datangnya bertahap akhirnya. Padahal berkas sendiri sudah dikirimkan by sistem ya, by dokumen digital ya kalau tidak. SAPK untuk pengusulan inputannya, untuk inputan usulnya, pendukungnya dilampirkan melalui dokumen digital. Ini justru mempermudah instansi ya untuk tidak mengirimkan berkas fisik ya. Harusnya malah lebih cepat waktunya ya. Mestinya itu kan kita juga tidak lagi menerima dengan berkas, kita sudah gunakan aplikasi itu tentu saja untuk mempermudah dan mempercepat. Mestinya sudah tidak ada lagi kendala-kendala. Kita juga sudah langsung memberikan notifikasi ketika itu BTN, itu kita berikan notifikasi supaya juga segera ditindaklanjuti untuk dilengkapi. Nah kadang-kadang itulah yang menjadi kita jadi mungkin sudah di BKN, tetapi ini kok belum terbit nih, kita juga sudah berikan keterangan ke instansi tapi juga mungkin belum dilengkapi. Nah ini tapi ini juga sudah progresnya sudah lumayan bagus sampai dengan saat ini, sudah terutama yang CPNS sudah mau selesai, tapi memang yang B3K yang perlu kita ini lagi lah untuk instansi dan juga untuk penetapan SK-nya itu juga masih di angka yang sebenarnya belum sama dengan yang kita sudah tetapkan. Harusnya kan cepat karena itu sudah melalui aplikasi untuk ditetapkan suatu keputusan pengangkatan. Nah ini ngomong soal SK Bu, berapa lama sih habis katakan kita sudah selesai nih menetapkan NIP-nya untuk sampai dia menjadi SK yang diterbitkan oleh instansi. Ingat ya teman-teman, SK itu diterbitkan oleh masing-masing instansi yang kalian lamar, bukan oleh BKN. Jadi kita memang dari NIP-nya penetapan NIP kemudian disampaikan ke instansi. Nah berapa lama dan adakah masa berlaku penetapan NIP kita itu untuk instansi wajib menerbitkannya melalui SK? Ada kan, di ketentuan itu diperban juga di Perban 14 2018 untuk yang CPNS dan di Perban 1 2019 dan yang B3K itu kan nanti setelah mendapatkan kontak dari BKN dalam nomor waktu 30 hari. Nah BPK itu menerbitkan surat keputusan pengangkatannya 30 hari harusnya paling lama. 30 hari sejak NIP sudah diterbitkan. Tapi untuk teman-teman peserta tahu mungkin proses dia sampai katakan masih dalam penetapan NIP atau mungkin dalam proses sedang pembuatan SK itu, peserta sendiri tahu mungkin kira-kira tahu ternotifikasi atau terinfo dari mana itu? Apakah masing-masing instansinya? Masing-masing instansi. Ya, jadi kita tidak bisa kemudian ini sudah kita linkkan individu tidak, karena kan kita melalui SAPK tentu saja itu mestinya harus berkoordinasi dengan kepegawaian dari masing-masing instansi.
Oke, jadi memang mereka diinfokan pun memang harusnya melalui instansi mereka yang mereka lamar ya Bu. Karena BKN hanya memang bisa menyampaikan progres penetapan NIP yang kita sampaikan setiap hari Jumat untuk sahabat BKN. Nah mungkin ini Bu, konsekuensi misalnya kalau instansinya ada terlambat mengusulkan atau mengirimkan berkas, ada nggak Bu? Atau kami sampai dengan saat ini masih tetap memproses lah, meskipun ada keterlambatan itu kita tetap, tapi kami senantiasa upayakan untuk mereka segera melengkapi berkas, karena kan kita tahu nomor induk ini sangat ditunggu-tunggu, penetapan ini ditunggu-tunggu, sehingga jangan sampailah proses administrasi ini menjadi menghambat mereka untuk mendapatkan surat keputusan penetapan. Oke, ini mungkin yang terakhir karena memang udah lewat timeline, kapan nih target belum menyelesaikan seluruh penetapan di CPNS PPK? Mungkin karena memang udah lewat ya dari timeline ini ditetapkan Basarnas, mungkin Direktur Pengadaan nge-push banget, terus kapan nih kira-kira prosesnya bisa selesai? Secepatnya ya, nggak targetkan itu kan kadang-kadang tergantung misalkan kami terus. Mudah-mudahan ini di bulan kita upayakan lah, ini April ya, mendekati Lebaran. Nah nanti mudah-mudahan ini kita bisa selesaikan. Kita juga mempush untuk kantor-kantor regional, karena P3K guru terutama itu hampir rata-rata sebagian besar 90% itu ada di penjelasannya di kantor regional. Sehingga kami memang harus senantiasa berkoordinasi dengan kantor regional. Dan memang kita ingin semuanya itu bisa diselesaikan sesegera, karena ini juga sudah lewat. Tapi memang ketika itu P3K itu inilah kadang-kadang masalahnya daerah belum memungkinkan, belum punya anggaran, nah itu ya juga harusnya menjadi tidak menjadi kemudian tidak diusulkan gitu ya, tapi tetap segera mengusulkan ke PKN untuk nanti selesai. Mudah-mudahan ya, saya tidak bisa membilangkan waktu, tapi kami akan secepat mungkin ketika sudah diusulkan ini kita harus selesaikan. Dan Mei lah kita bisa menyelesaikan semuanya ya. Kalau CPNS kali sudah 90% ya. Sudah ya. Oke, dan tadi P3K sorry Bu, sudah 74,46%. Optimis ya, Mei ya. Mudah-mudahan kita bisa ini ya, Mei bisa kita selesaikan semua. Mungkin ada tambahan yang disampaikan Bu? Ya, kami juga sangat ini sekali menghimbau kepada pejabat pembina kepegawaian di seluruh ini ya, yang mempunyai informasi untuk mereka diusulkan penetapan NIP-nya. Bagi yang belum itu segera lakukan koordinasi, segera lakukan pengusulan pemberkasan ke kami, sehingga kami segera bisa menyelesaikan. Karena bagaimanapun juga ASN ini adalah calon ASN ini adalah juga calon aparatur sipil negara yang nantinya akan mendukung sepenuhnya tugas pemerintahan bagi kita semua yang ada di instansi. Jadi kami sangat mengharap sekali koordinasi kerjasamanya dari Bapak Ibu PPK untuk bisa segera menyelesaikan nomor penetapan nanti nomor itu, baik itu CPNS maupun P3K. Baik, demikian obrolan singkat kita lewat BKN Talk kali dengan Ibu Direktur Pengadaan Kepangkatan. Terima kasih Bu Sri atas waktunya untuk menjelaskan ke Sobat BKN, karena ini pertanyaan terbanyak kalian. Jadi apapun yang kita posting pasti pertanyaannya pasti tentang NIP. Jadi memang mudah-mudahan apa yang sudah kita obrolin saat ini sedikit menjawab pertanyaan teman-teman peserta. Dan terima kasih sekali lagi Bu, dan sukses dan semangat buat teman-teman Direktorat Pengadaan Kepangkatan yang kalau udah proses NIP pasti kejar tayang. Semangat dan sampai jumpa di BKN berikutnya.